Semangat pagi Sobat Kristiani. Kembali lagi bersama saya Margareta Putri Pani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Pada kali ini kita akan belajar pada bab 4, tema yang kedua, yaitu Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Di dalam masyarakat, kita kerap menemui banyak calon pemimpin atau wakil calon pemimpin rakyat di pemerintahan maupun di legislatif yang pada saat berkampanye mempertunjukkan orasi yang luar biasa. Semangat mereka sangat berapi-api, janji-janji untuk menyejahterakan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk menciptakan masyarakat yang toleran sangat luar biasa, sering mereka serukan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, seringkali rakyat dikecewakan oleh mereka. Janji-janji yang pernah mereka ucapkan, itu tidak mereka buktikan. Setelah mereka benar-benar terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat, mereka yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat banyak malah menyejahterakan diri sendiri serta keluarganya, kelompoknya, bahkan partainya. Pada materi pembelajaran kali ini memiliki tujuan, yaitu untuk memahami bahwa Yesus berupaya mengajak manusia untuk memahami kerajaan Allah, dan upayanya itu ditempuh melalui perkataan dan perbuatannya, yaitu melalui perumpamaan-perumpamaan, serta tindakan, yaitu yang melalui mukjizat-mukjizatnya. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan atau kiasan? Perumpamaan atau kiasan sering dipergunakan hanya sebagai salah satu sarana untuk penyampaian ajaran, nasihat, peneguhan, atau sindiran. Ketika disampaikan, orang yang mendengarnya bisa menafsirkannya sendiri. Perumpamaan atau kiasan biasanya tidak bersifat langsung menunjuk kepada orangnya. Perumpamaan atau kiasan dalam penggunaannya dianggap mudah ditangkap, terutama oleh orang yang sederhana sekalipun. Dalam banyak kesempatan, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu diambil dari hal-hal yang sangat dekat dengan dunia pendengarnya. Misalnya, dengan menggunakan simbol penabur, kemudian biji sesawi, dan masih banyak lagi. Sesungguhnya, bila Yesus menyampaikan warta tentang kerajaan itu, Yesus berharap agar siapapun yang mendengarnya dapat mengerti kehendak Allah yang tersembunyi di balik perumpamaan tersebut. Tetapi, pewartaan Yesus melalui perumpamaan baru akan dimengerti bila manusia memiliki sikap mau mendengarkan dan tidak sekedar mendengar, tetapi memperhatikan dengan seksama, tidak hanya sekedar melihat. Contoh-contoh perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, yang dimana hendak mengajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang perjuangan untuk menegakkan kerajaan Allah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang nampak sepele. Tetapi, bila yang sesederhana itu ditekuni dan dibiasakan, akan mampu memberi dampak kebaikan yang lebih besar.
besar. Kemudian yang berikutnya adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dari situ hendak mengatakan bahwa bila mana kerajaan Allah itu sebagai sesuatu yang penting dan berharga, siapapun akan berusaha untuk mencapainya, bahkan dengan berani berkorban meninggalkan dan menjual miliknya yang selama ini dianggap berharga. Ataupun kekerasan dalam mewartakan kerajaan Allah, walaupun dalam perumpamaan tentang Tukat, di mana di akhir zaman manusia akan diadili dan dipisahkan antara yang menerima atau menolak kerajaan Allah. Kerajaan Allah ditandai dengan kasih antar manusia. Kasih itu tidak lagi dibatasi atas dasar kesamaan suku, agama, ataupun ras semata. Kasih yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang universal dan kasih yang terbuka. Kasih juga tertuju pada orang-orang yang memusuhi, menganiaya, ataupun menfitnah. Dalam Injil Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Demikian pembelajaran kita pada tema kali ini. Sampai jumpa lagi pada tema berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.